Jumpa lagi dengan saya, Mr. Sorchan, di dalam channel pengembangan kepribadian atau mentoring self improvement. Pada saat ini saya akan memberikan tema tentang tell your story. Kisah hidup Anda, tolong ceritakan kisah hidup Anda. Saya akan membawakan bagaimana kisah kita ini bisa bermakna bagi sesama kita. Jadi tell your story ya. Jadi kalau kita misalnya ketemu orang gitu ya, pada saat kita berkenalan pasti kan kita akan ngomong ke orang itu, tolong dong ceritain kisah Anda. Misalnya dari mana mereka berasal, terus lahirnya dari mana, mereka sekarang tinggal di mana, keluarganya seperti apa, lalu profesinya apa, hobinya apa. Biasanya kan gitu. Nah, di dalam kehidupan kita juga, sehari-hari kita juga ingin mendengar kisah-kisah tentang orang-orang yang memberikan kita inspirasi. Kenapa sih kita suka tentang kisah atau story orang-orang? Karena apa? Kisah itu kan menunjukkan jati diri mereka, jati diri kita. Kisah ya atau cerita itu sebenarnya menggambarkan apa sih? Menggambarkan bahwa kita bisa terinspirasi lewat kisah itu. Itu juga bisa menyentuh kita, sebuah kisah ya, baik kisah orang lain maupun kisah kita ya. Lalu juga menghidupkan proses penalaran kita. Lalu juga mengizinkan satu tindakan. Lalu kisah itu bisa membakar emosi, dan kisah itu bisa memberi gambaran tentang sosok mungkin yang kita idolakan. Nah, saya akan memberitahu guys semua, sahabat Mr. Sorchan, bahwa kisah itu apa sih? Kisah itu adalah kita. Kitalah kisah itu. Kitalah kisah itu. Setiap orang saat ini nonton kisah atau melihat kisah lewat film, ada yang membaca novel, ada yang mencari di internet, ya. Mereka cari kisah-kisah inspirasi. Dan kisah itu membuat mereka tertawa, ya, mereka pengen lihat cerita-cerita yang lucu. Lalu bahkan sekarang dengan smartphone, dengan HP kita, orang ingin juga membagikan kisah. Mereka membagikan gambar, foto gitu ya, agar mereka saling terhubung, mereka saling belajar dan mungkin saling mengingat. Nah, sebagai seorang komunikator, saya juga menghabiskan banyak waktu untuk berbagi tentang kisah. Namun saat ini ada satu fenomena bahwa orang sekarang itu nggak terlalu peduli akan fakta-fakta yang lawas, fakta-fakta yang lama. Mereka juga nggak peduli akan diagram lingkaran, mereka nggak peduli tentang statistik. Orang-orang sekarang itu ingin gembira, mereka menyukai drama, mereka nggak terlalu memperhatikan gambar. Mereka hanya ingin tertawa, mereka ingin melihat, merasakan apa yang terjadi. Jadi statistik, gambar, ataupun informasi itu nggak menginspirasi mereka untuk melakukan hal-hal yang besar. Nah, jadi saya mau nanya nih, tetap kalau kisah atau story itu bisa melakukan hal yang besar saat ini. Lalu saya mau nanya, gimana dengan kisah kita sendiri, kisah hidup kita? Saya harap kita sih memberikan, pasti ya, kita ini sebagai manusia ingin hidup kita bisa bermakna. Hidup kita ingin bisa menginspirasi orang lain. Kita ingin bahwa kita menjadi sesuatu yang penting. Biasanya seperti itu. Ya, tidak seorang pun ingin bahwa dia nggak bermakna lah. Pokoknya kita semua ingin bermakna. Saya jadi ingat film It's a Wonderful Life. Film ini bercerita tentang si George Bailey. Dia seorang pria yang sebenarnya punya cita-cita ingin berkeliling dunia, membangun sesuatu. Tetapi kenyataannya dia tetap aja tinggal di rumahnya di Bedford Falls. Karena ia berulang kali memilih
untuk melakukan sesuatu yang benar bagi orang lain. Sampai suatu kali dia mengalami krisis. Dia yakin deh, kayaknya aku ini nggak ada artinya aku hidup di bumi ini, di dunia ini. Sampai akhirnya di cerita itu dia ngomong, untuk apa sih aku hadir di dunia ini gitu. Dia bingung. Sampai akhirnya dia dibawa oleh malaikat. Ceritanya dia dibantu oleh malaikat, lalu malaikat itu memberikan si George ini kesempatan untuk melihat kota dan orang lain kalau nggak ada si George. Ternyata tempat itu jadi gelap, jadi buruk. Akhirnya si George menyadari dampak positif apa yang dia perbuat dari waktu ke waktu, yang pernah dia yakini bahwa itu benar, yaitu menolong orang lain. Dan akhirnya si malaikat yang bernama Clarence berkata begini, kehidupan setiap manusia menyentuh begitu banyak kehidupan lainnya. George telah menyentuh banyak kehidupan dengan cara sederhana dan membuat perbedaan. Nah, sudahkah kita juga melihat dari sudut pandang itu, bahwa sebenarnya apapun kewarganegaraan kita, apapun kesempatan kita, suku, bangsa, kapasitas, kita semua bisa kok menjalani hidup yang bermakna, apapun kepercayaan kita. Nah, cuman arti bermakna itu apa sih? Kita jangan terintimidasi loh oleh arti bermakna. Bermakna itu bukan berarti kita harus kaya, kita harus terkenal, kita harus jadi selebriti yang tenar, kita harus dapat hadiah Nobel, bahkan bermakna harus jadi presiden. Enggak. Kehidupan bermakna itu cukup yang sederhana aja sih, dimana setiap hari kita bisa membuat perbedaan dimanapun kita berada, apapun posisi kita. Nah, ada seseorang bernama John, itu mendapatkan buku dari sahabatnya dengan judul buku Kisah-Kisah Terbaik yang pernah diceritakan. Wah, dia penasaran. Dia buka buku itu, tapi ternyata buku itu berisi lembaran kosong. Lalu temennya ngomong gini, John katanya, hidupmu adalah kuasamu. Isi halaman-halaman kosong ini dengan perilakumu, dengan kehidupanmu, dengan pemikiranmu, dengan curahan hatimu. Tulislah sebuah cerita hebat lewat hidupmu. Jadi seperti itu juga dengan kita. Ada lembaran-lembaran kosong dalam hidup kita yang perlu kita isi. Kita perlu mengisi lembaran-lembaran kosong itu setiap hari dengan kisah kita. Jadi gimana sih hidup yang bermakna? Hidup yang bermakna itu hidup yang dibuat terencana. Kita mesti tiap hari itu kita mesti buat perencanaan. Karena kalau orang nggak bisa membuat, nggak terencana, nanti hidup kita nggak bermakna. Jadi siapapun kita sih, kita bisa mengubah diri kita, mengubah keluarga kita, komunitas, bahkan bangsa kita. Kalau kita membuat hidup kita terencana, kita menggunakan tiap hari untuk membawa perubahan positif bagi hidup orang lain. Berarti kita, siapapun kita bisa mulai hidup yang bermakna. Jadilah sosok hidup kita, sosok hidup yang bermakna. Jadi mulai kita tulis kisah hidup kita, ya. Dan kita bisa buat itu. Nah, caranya seperti apa? Ya, kita mulai aja. Kita memasukkan diri kita ke dalam cerita itu. Saya ingat ucapan dari Albert Einstein, ahli fisika. Dia berkata begini, dunia adalah tempat yang berbahaya. Bukan karena banyak orang yang berbuat jahat, melainkan karena kebanyakan dari mereka hanya melihat dan tidak melakukan apa-apa. Yuk, sekarang kita jangan berpangku tangan aja. Sekarang kita coba hadir, ya, membuat cerita. Kita jangan berpangku tangan. Kita melakukan sesuatu. Ya, di sekitar kita aja. Ya, dan kita tahu bahwa sebenarnya bahwa kesuksesan itu, ya, itu mulai dari cerita-cerita yang mungkin cerita-cerita yang bodoh, cerita-cerita yang gagal gitu. Gak harus cerita yang baik. Dan terlalu banyak orang sih saat ini terlalu menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan,
menghakimi sesuatu. Tapi mari kita sekarang menjadi sosok, kita masuk ke cerita itu dan kita akan menampilkan kisah hidup yang bermakna. Nah, pada segmen berikutnya di besok hari di channel YouTube saya akan membawa guys semua untuk bagaimana sih membawa atau menjadikan cerita kita ini menjadi cerita yang hebat, cerita yang bermakna bagi sesama. Jadi salam tell your story. Salam membagikan kisah hidup kita agar kita bisa bermakna bagi sesama kita, bagi keluarga, pekerjaan, komunitas, dan bagi Indonesia yang lebih baik. Dari saya, Mr. Sorchan.